ibarat kayak mancing sih, kita ngelempar jala kan, tinggal tunggu Iya. ikan. Ini Iya. yang aku bikin di Canva nih. Ini di Canva nih. Bisa juga. Tuh, Ya, di teman-teman Canva. tuh. Di Canva bisa masuk ya. Oke, nah selamat datang semuanya, selamat malam teman-teman buat yang nonton nih. Kenalin dulu, saya Syamas Pinastika atau biasa dikenal Dr. Canva. Itu biasa sharing-sharing seputar Canva di YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Nah, di kali ini saya ngundang buat ngobrol-ngobrol bareng seputar kita sharing-sharing atau menjual aset-aset digital sama expertnya yang sudah berpengalaman juga, yaitu Mas Dani. Mas Dani boleh disapa-sapa dan memperkenalkan diri, Mas? Halo teman-teman semua. By the way, terima kasih juga nih buat Mas Syam yang udah mengajak saya buat sharing-sharing di sini seputar ngejual aset desain ya. Oke, terus untuk kenalannya, aku share screen dulu kali. Boleh. Kenalin, namaku Dani Irawan, bisa panggil Dani. Di sini aku sebagai founder Startborn Studio. Jadi aku bikin studio desain juga sama teman-teman sih di Surabaya, gitu kan. Studio yang bergerak di bidang UI UX, illustration dan lain-lain. Terus kesibukannya sekarang ya suka bikin komunitas desain sih, suka main PES sama sekarang mostly manage team di studio. Nah, kalau untuk timeline sendiri, ini kita ngobrol dulu di luar aku ngejual aset ya. Boleh. Jadi aku masuk dunia desain itu awal 2014 nih, pas zaman SMK. Di awal freelance dulu, jadi kan masuk SMK itu ya nyoba freelance dulu gitu kan. Ya cari-cari project dari orang-orang sekitar sih, kayak guru, teman. Nah, terus setelah lulus SMK tahun 2016 itu aku dapat opportunity nih kerja remote di California, perusahaan properti gitu. Luar biasa. Ya, cuman butuh ini sih, portofolio sih. Jadi bermodal portofolio aja, Mas? Iya, bermodal portofolio aja tanpa aku ngajuin CV ya, atau ijazah. Jadi bermodalkan portofolio, dan alhamdulillah start kerja dari 2016 sampai sekarang sih udah 4 tahunan lah. Luar biasa, remote 4 tahun ya, Mas? Ya, remote. Gila, luar biasa. Udah ngepet dari tahun 2016. udah ngepetnya jauh banget gitu loh. Ya, ngepetnya bisa kayak kalau kita mungkin, kalau saya kan Bekasi ya, yang ngepetnya sekitar Bekasi itu, ini udah ke California loh, luar biasa banget. Itu kalau boleh tahu Mas, share portofolionya di mana? Di Behance kah atau Dribbble atau di mana Mas? Kalau untuk pas yang 2016 itu aku upload di Behance sih Mas. Oh, Behance. Behance gitu. Oke. Itu sih pentingnya portofolio bagi desainer ya. Bener banget. Ya, karena sekarang zamannya kita lebih mementingkan skill sih ketimbang ijazah. Bener setuju banget sih kalau itu. Dan aku udah buktikan sih di tahun 2016 itu memang klien ngelihatnya dari skill. Jadi klien nggak perlu tahu sih kalian sekolah jurusan apa gitu kan. Jurusan apa dan lain. Itu dari 2016, terus ya 2017 itu mulai bikin nih komunitas pertama gitu di kotaku sendiri di Surabaya. Komunitas ADS lah. Ya tujuannya buat cari relasi lah sama sharing-sharing ilmu kan di dunia desain. Nah, itu juga tahun kemarin Januari juga bikin komunitas kedua. Komunitas yang fokus bahasnya di platform Dribbble nih. Wah, ya, ini platform Dribbble. Rame nih Instagramnya juga ya. Ya, Dribbble yang paling rame sih di Dribbble sih, teman-teman pada cari klien dari sana, dari Dribbble itu. Yeah. Terus di bulan Maret tahun kemarin, nah itu mulai ya bikin studio desain lah di Surabaya gitu. Wah, iya. Berarti si Sap One Studio ini
pas awal pandemi ya, kalau nggak salah ya? Iya, pas awal pandemi banget sih. Wah, luar biasa banget. Jadi apa ya? Yang remote lagi sampai sekarang. Remote semua. Ribut semua ini kerjaannya, keren. Oh, Iya, timnya ya. kalau boleh tahu dari mana aja, dari Surabaya kah atau dari banyak tempat? Kalau untuk awal-awal internal itu dari Surabaya semua sih. Oh, Dari oke. Surabaya. Dari Surabaya semua sih internal ada 5 orang, gitu kan. Oh, Nah, terus baru yang tahun ini itu mulai expand nih, ke aset desain sama cari ini partner lagi gitu. berarti mungkin sedikit mundur ke tadi ya, yang awal dapat klien dari California 2016 itu berarti masih single factor ya Mas ya, Mas Dani? Iya, masih single factor banget sih Mas. Single factor banget, terus kemudian abis itu berikutnya baru di tadi 2020 baru tuh bangun tim ya? Iya, betul. Oke, Ya, menarik. Ya apa ya, kayak mulai pelajari dulu sih sistemnya gimana. Dan untuk Siap. portofolio yang kemarin aku untuk apa namanya apply itu ini sih. Yang Wah, luar biasa nih. Behance-nya ya, alamat Behance-nya Iya. kalau teman-teman mau lihat-lihat boleh di apa namanya? Dani Irawan ya Mas ya? Ya, behance.net jadi Irawan. Oke. Ya, memang lebih ke layout design sih. Ya. Spesialisku di layout design. Jadi Hmm. aku cuman apply via ini link ini sih, dan alhamdulillah ya klien suka gitu kan, dan langsung kerja habis itu disuruh probation dulu kan, Iya. kayak magang lah. Sekarang Ini ilmu desainnya juga udah bagus loh Mas. Pemilihan warnanya ini udah pakai skema semua. Pakai skema komplementer nih, yang hijau ya kan, yang kuning sama biru Tosca gitu. Udah pakai Ya. skema warna semua. apa ya, kalau di desainer sih kebanyakan autodidak sih Mas, buat cari tambahan ilmu ya. Jadi kita nggak bisa ngandalin kampus atau sekolah sih. Setuju sih. Jadi kita harus proaktif lah kalau untuk belajar dunia desain. Iya. Oke, menarik banget ya. Jadi cuman bermodalkan portofolio. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang latar belakangnya bukan anak DKV, bukan anak multimedia, bukan anak desain gitu ya, itu nggak menutup kemungkinan berarti ya zaman sekarang ya Mas ya. Buat Jadi mendapat. asas skill kalian sih sama portofolio. Nah iya benar, setuju. Nah terus kemudian boleh tahu nggak sih Mas, asal mulanya itu terkait kan kita bahasnya tentang aset digital ya, kita bikin aset digital gitu. Nah asal mulanya itu membuat aset digital, terus kemudian kita bahasnya kita jualin, itu tuh dari mana sih Mas? Asal mula ya. Iya. Jadi kalau untuk bikin aset desain kita perlu tahu nih Mas, kita mau bikin produk apa nih misalnya. Dan aku sambil share screen juga ya. Ini produkku pertama pas tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi aku bikin ilustrasi. Zaman itu bikin ilustrasi pakai software Adobe XD dulu. Adobe XD atau Sketch ya, antara dua itu sih. Ya ini iseng-iseng Mas, produk pertama lah, iseng-iseng gitu kan, bikin ilustrasi seperti ini gitu. Simple gini sih. Mulai dari sana Mas, semangat nih, maksudnya ada yang beli dan menghasilkan lah, kayak menjual aset desain itu. Iya, tapi memang udah keren loh, udah keren sih ini segini. Nanti aku juga bakal jelasin market apa yang bisa kita jual ya, item yang kita jual. Iya. Nah, dulu sebelum terjun ke sini, kenapa aku pilih kayak menjual aset desain, karena aku tertarik dengan passive income sih Mas. Iya. Kan jual aset desain ini ibarat passive income kan? Benar. Jadi apapun pekerjaan kita, kita bisa tuh side hustle lah ya, side hustle-nya. Tuh misalkan pagi-pagi kita karyawan bank, atau pagi-pagi kita karyawan rumah sakit misalkan. Nah, terus di malam harinya ya kita kejar passive income ini gitu. Ya, passive income bisa didapat dari ini, ngejual aset gitu. Jadi, iya. Enaknya ini Mas, kita bikin satu produk nih, misal ini ya ilustrasi ini ya. Nah, kita bisa ngejual lagi di marketplace yang lain Mas.
Jadi nggak hanya Oke. satu ini, bisa dijual ke banyak macam gitu. Jadi ada Oke. potensi ya chance buat dapetin penghasilan lebih tinggi sih. Lebih tinggi, iya benar-benar. Jadi satu produk aja, satu aset aja kita bisa jual di beberapa marketplace gitu ya. Betul. Nah, mungkin pertanyaan ke teman-teman yang pemula nih, marketplace-nya apa aja sih mas? Gitu, masih bingung dia kayak kita udah bikin nih, terus mau jualnya kemana gitu kan? Ada nggak rekomendasi mas marketplace yang kira-kira rame tuh untuk pemula juga kayaknya bagus gitu sih? Untuk pemula, Ah, aku kebetulan pas pertama ngejual aset desain itu di UI8.net nih. Di UI8.net. Oh iya ya, oh iya keren. Ya memang dari namanya kan udah kelihatan tuh kalau ini memang marketnya UI design ya. UI design ya benar. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa ngejual produk yang lain sih. Hmm, Nah, terus kenapa aku merekomendasikan UI8 untuk pemula? Karena open shop-nya di sini gampang, Mas. oh gampangnya tuh ada Ini requirement-nya atau bisa gimana? nanti teman-teman scroll down ya ke bawah sampai ada tulisannya open shop nih. Oh iya iya. Nah, ini become author ya. Become author atau kontributor. Oke. Nah, ini ada penjelasannya juga gitu kan, kita bakal dapat 70% profit. Gede juga. Jualan. Iya. Dan untuk open shop-nya ya semudah ini sih, tinggal ngisi gitu kan. Oh iya, yang perlu dipersiapin tuh apa aja mas? Mungkin PayPal ya, udah pasti ya. Kalau ini pakai Visa perlu nggak ya? Oh, ini nggak perlu sih mas. Oh, ini nggak perlu. Tinggal open shop aja sih. Oke. Berarti gampang banget ya buat teman-teman. Berarti nggak terhalang lah harus bikin Visa dulu atau apa. Yang pasti ya PayPal dulu itu ya. PayPal dulu Ya, dibuat. yang pasti PayPal aja sih. PayPal karena buat pembayaran. Oke. Ini nanti bentuk filenya pakai apa tuh mas? IPS apa SVG atau apa? Nah, kalau untuk filenya sendiri itu ini sih biasanya ya source file itu Figma, AI dan lain-lain, terus bisa juga PNG SVG. Bisa SVG. Oh iya. File yang penting file source filenya dulu sih. File masternya lah. File masternya. Nah buat temen-temen nih kan pasti banyaknya ini teman-teman yang nonton di sini mungkin aja pengguna Canva. Nah kalau pengguna Canva itu bisa ya di save SVG teman-teman. Jadi masih bisa lah ya, masih berkemungkinan. Dan juga tadi ada PNG juga bisa berarti pakai PNG. Nah itu kan kayak mengacu dengan followernya Mas Syam sendiri kan kebanyakan pengguna Canva tuh. Nah iya benar. Nah itu kita bisa ngejual nih social media template mas, namanya mas. Oh di sini ada social media template. Ini dia masuknya ke themes atau template sih. Oke. Nah ya kalau kita ngejual aset desain itu ada tantangannya nih mas. Apa tuh? Yang pertama kita harus bikin preview. Bikin preview itu seperti ini, product preview nah. Semacam mock up-nya gitu juga ya. Ya kayak nunjukin sih desain kalian tuh apa aja gitu kan. Benar. Ya. Iya benar. Terus kita harus nyiapin juga product description, jelasin tentang produk kalian. Terus highlight nih, apa sih yang mau kalian produk apa sih yang mau kalian tonjolkan gitu. Oke. Apakah easy to edit, itu penting juga sih. Di dunia aset desain itu ada dua tipe nih mas. Jadi ada yang namanya marketplace sama microstock. Marketplace dan microstock. Oke. Iya. Kalau marketplace? Kalau marketplace itu ada beberapa pembedanya. Nah UI8 ini termasuk marketplace, di mana per itemnya kita bisa set harga sendiri nih mas. Oke. Jadi kalau marketplace bisa kita set harga sendiri. Oke. Nah, sedangkan kalau microstock itu nggak bisa mas. Jadi per downloadnya itu udah ditentukan sama si websitenya. Gitu. Penyedianya, oke, iya. Kita coba lihat website yang mudah di-apply ya. Ya, oke, boleh ke situ dulu. Graphic River. Sama di Graphic River general juga.
kita bisa ngejual banyak kategori sih. Bisa 3D, bisa print template. Print template itu kayak kartu nama, terus player dan lain-lain. Terus ada sektor, bisa ilustrasi juga. Untuk open shop-nya itu mudah, Mas. Cuman ketika kita bikin produk nih, misal udah jadi ya, kita mau upload itu akan ada yang namanya sesi desain review, Mas. Jadi produk kita itu bakal direview sama pihak Envanto, apakah produk kita itu sesuai dengan standar, terus apakah bagus juga kualitinya. Kalau memang kategorinya terpenuhi, itu ya bisa ke approve, Mas. Sulit nggak sih, Mas? Ya. Kalau Graphic River ini sistem reviewnya ketat, Mas. Ketat. Gitu. Ketat. Yang tergolong mudah sih UI 8 sih. Gitu. Oke. Ya lumayan sih buat ngelatih mental teman-teman. Iya. Juga. Ini bisa di-apply buat teman-teman yang bingung nih mau bikin produk apa misalnya ya. Itu kalian bisa gunain ini acuan event internasional gitu. Misal aku bisa tunjukin kayak ilustrasi kali ya. Iya, boleh Mas. Apply Twitter nih. Nah, kebetulan kan kalau di Sabuan sendiri itu ya ada banyak beberapa main niche sih kayak ilustrasi, presentation gitu. Nah, ini aku tunjukin yang untuk ilustrasi ya. Nah, kalau kalian bingung nih, misal kalian ilustrator bingung mau bikin aset apa nih ilustrasi. Nah, kalian bisa pakai acuan ini international event audience. Kalau untuk nentuin harga itu berarti kita preferensinya dari yang udah ada aja gitu kali ya, Mas ya. Jadi kadang-kadang kalau aku dari sana. Kita suka kebingungan dalam nentuin harga gitu ya, kemahalan atau kemurahan gitu. Biasanya kita lihat-lihat kreator-kreator lain ya kasih harganya berapa gitu ya. Betul. Dan kembali juga Mas ke produknya yang teman-teman buat gitu. Kalau emang mau bikin sedikit bisa pakai acuan dari UI 8 sih. UI 8 search aja tadi. Instagram misalnya. Jadi cek tuh berapa isinya sih harganya sih. Iya benar. Ya 9-12 itu udah oke sih Mas. Udah oke lah, dolar kan. Iya. Apalagi kita bikinnya sekali terus bisa diunduh berkali-kali kan ya. Nggak rugi lah ya. Ibarat kayak mancing sih, kita ngelempar jala kan, tinggal ikan. Bener. Dan mungkin ada pertanyaan lagi kali Mas, kayak ketika kita jual aset ini, nah nanti si pembelinya itu apakah ada syarat-syaratnya atau bebas aja? Misalkan kita bikin nih template desain ya untuk sosial media, terus kemudian ada orang yang beli, nah orang yang beli ini itu hanya menggunakan sekali atau bebas berkali-kali atau gimana? Atau orang itu boleh menyebarluaskan lagi gitu Mas? Kalau jual aset desain itu ada beberapa lisensi sih Mas yang perlu diketahui sih. Kalau kita ngejual di marketplace nih, nah itu penggunaannya ya misalnya Mas Syam beli produk ini ya saya. Iya, misalnya. Nah, itu Mas cuma bisa pakai dari Mas sendiri gitu, tidak boleh disebarluaskan sih Mas. Tapi boleh buat bisnis saya. Ya, khusus buat bisnisnya Mas gitu. Siap. Tidak boleh menyebarluaskan. Dan kalau microstock, aku coba share screen lagi. Sama mungkin ya nunjukin inilah beberapa earning kali yang bisa didapat. Apakah menghasilkan gitu kan? Biasanya banyak yang tanya. Tipis-tipis aja deh. Stock. Nah, di microstock sendiri itu ada banyak juga. Yang biasanya populer ya, Freepik gitu kan. Iya, kalau Freepik itu. CTZ, Shutterstock, dan lain. Adobe Stock, ya. Kita tadi bedakan ya. Yang marketplace kita bisa set harga sendiri. Benar. Sedangkan yang microstock kita nggak bisa set harga sendiri. Ini yang paling gampang buat pemula itu Uplabs. Uplabs ya. Kalian bisa mulai dari sana.
Nah, yang nentuin kan mereka ya, Mas ya. Menentukan mereka. Mereka menentukan berarti berdasarkan apa tuh, Mas? Berdasarkan hasil karya kita kah atau apa tuh, Mas? Taraf Kalau yang standarnya. kalau microstock itu biasanya dipukul rata sih, Mas. Oh, gitu. Dipukul rata. Semua Misalkan kreator. kita bikin template buat sosial media udah harganya segitu ya, udah dipukul rata aja segitu ya. Gitu ya, segitu. Gitu. Oke, paham. Berarti di upload kan aku juga ngejual kan. iya, Nah ini gampang sih. Untuk open shopnya semudah kita bikin akun sih. Oke. Nah ini apa namanya, microstock, sama kayak Shutterstock dan lain-lain. Cuman enaknya di sini itu uploadnya mudah gitu kan. Terus apa ya, hasil yang didapat per downloadnya itu lebih besar sih, Mas, ketimbang microstock yang lain gitu. Oh gitu. Loh kok ini ada free-nya, Mas? Ada free gitu. Nah, kalau free ini di uploadnya ada sistem ini, Mas, kayak sistem subscribe gitu. Oh. Jadi, iya, member ya. Ya, ada membernya gitu. Dan itu worth it buat customer sih, Mas. Oke, iya. Jadi trafficnya kenceng sih kok di sini. Iya, benar-benar. Kebetulan di upload ada banyak juga. Iya, ini yang aku bikin di Canva nih. Ini di Canva nih. Tuh, ya, teman-teman tuh. Di Canva bisa masuk ya. Bisa masuk dan harganya tuh $9,99 ini ya, Mas? Enggak, Mas. Ini harga untuk subscriber sih. Oh, buat yang jadi member. Ya, ada 2 metode di sini. Jadi klien bisa milih apakah kalau misalnya klien udah subscribe ya dia gratis gitu, dia cuma bayar sekali $10 gitu untuk akses 100.000 lebih lah gitu kan. Terus si klien juga bisa beli tanpa subscribe ya, harganya $29. Oh, $29. Ini satu pack ya berarti ya, Mas? Ya, tapi jarang banget sih, Mas, yang beli tanpa subscribe ya. Oh gitu. Iya, karena lebih irit lah ya harganya ya. Iya, lebih, Mas. Pemancingnya gitu, pinter nih upload. Pinter nih, iya. Untuk, menarik tuh. Untuk salesnya sendiri, ini aku bisa dibilang trafficnya kenceng sih, Mas. Wah, iya nih. Waduh, dibocorin dapurnya. Tipis-tipis kali ini, Mas. Nah ini, Mas. Ini aku kalau di upload ini mulai 6 Februari. 6 Februari kemarin nih? Ya, Februari kemarin.